Baik, kita berjumpa lagi teman-teman, ya masih dalam keadaan COVID, Jakarta sangat merah. Untuk itu, untuk memberikan motivasi teman-teman yang dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di luar negeri, sebaiknya patuhi protokol, baik di darat maupun di kapal. Mari kita bincang-bincang sedikit pertemuan ketiga dari 20 chapter. Kita bisa melihat kapal, bulk carrier, dan tugboat. Di kapal tersebut, habis melakukan underwater survey, dia di atas galangan hanya sebentar, padat begitu lebarnya lambung kiri kanan dan lunas hanya dikerjakan dalam waktu 2 minggu. Karena pada waktu itu saya ada di kapal yang foto saya di tempat ini masih di atas dok. Mari kita bincang-bincang bagaimana kekayaan kita sebagai profesi pelaut. Kita lihat ada aktivitas di 4 tugboat, 4 atau 5 ya, di belakang ada, sebelah kanan ada 2, kalau nggak salah ada 4. Yang jelas untuk memandu itu. Kita lihat berikutnya adalah sapaan kami setiap chapter. Semangat pagi teman-teman, teman-teman seprofesi maritim di laut, di darat, di kantor, dan di diklat. Ya. Yang maksudnya di laut ada di kapal ya, yang masih bekerja berjuang sebagai pahlawan devisa negara ya, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Semuanya sangat kami banggakan. Karena di pundak Anda ada SOLAS dan STCW Amandemen 2010 yang tidak bisa ditolak lagi sejak 10 tahun terakhir ini. Karena saya sempat hidup berlayar sebelum STCW 78 dan sampai mengenyam STCW 95. Jika melihat STCW 2010, waduh, begitu beratnya persyaratannya harus dijalani. Baiklah ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera. Mohon izin ya, memperkenalkan diri sebagai mantan pelaut, juga mantan pekerja di perusahaan pelayaran, perwira pelayan niaga, marine spesialis, dosen ilmu pelayaran maupun marine surveyor. Juga ada tambahan lagi, saya adalah penulis buku ajar maritim Indonesia ya. Jadi Bapak bisa melihat kepedulian kami. Kita lihat cepat saja, saya akan bahas bedah buku profesi mesin diesel penggerak utama kapal laut. Memang bilang kapal sudah tentu tahu kapal laut ya. Tapi ada bahasa ya, di dalam bahasa Indonesia ada kapal terbang, ya ada perbedaan. Buku ini HTP-nya ada, ISBN-nya ada, dan penulisnya saya sendiri dari kedua buku ini ya. Nanti kita akan bahas juga kalau setelah selesai mesin diesel tentu akan merambah ke ketel uap, turbin gas. Saudaraku, teman-temanku, sahabat-sahabatku ya, ya baik yang di darat maupun di laut. Inilah yang ingin lanjutan bab 3, yaitu kita memahami mesin diesel 2 tak yang mempunyai sistem pembilasan 4 model. Ya. Perlu dipahami betul, terutama para masinis ya. Jangan sampai nggak tahu, kalau 4 tak itu semua masinis, semua orang mesin tahu. Karena apa? Karena semua kapal 95%
5% atau 99% itu ada kecuali kapal selam ya, 99% ada mesin diesel 4 tak. Tapi kalau 2 tak itu, hanya kapal besar, di tugboat nggak ada, ya anggap aja nggak ada ya, karena, satu kebutuhan tempat yang besar, yang tugboat terbatas dan keekonomiannya juga berbeda-beda. Saya minta izin saya buka sedikit. Jadi pertama adalah sistem pembilasan membalik. Itu dulu populernya di mesin diesel 2 tak MAN. Saya pernah ya MAN di kapal-kapal tipe Umiko kalau di Pertamina, kapal pampasan perang dari Jepang, ada 7 kapal ya, eee, Utin, Utsuko, Utago, Umiko, Oriko dan yang nomor 2 Oriko, dan Katsue dan, Kuniko. Ya, saya pernah di kapal Katsue dan Umiko dan di situ kapal menggunakan mesin diesel 2 tak. 2 tak di sini tentu, cukup besar waktu itu ya, kapal buatan tahun, 1960. Nah, yang kedua adalah Sulser. Sulser ini buatan Jerman juga, hanya dia modelnya pembilasan memutar. Memutar, kalau tadi membalik jadi hanya 1 lubang di sebelah, kemudian kalau memutar itu, eee, apa, nanti kita lihat, bentuk-bentuknya ya. Yang ketiga adalah, sistem melintang. Crosstalk ini udah sangat tua sekali ini, kapal model gini udah nggak ada, udah nggak keluar lagi ya, karena udah, stok ini cukup tua ya. Yang keempat adalah sistem pembilasan uniflow ya, pembilasan memanjang. Pembilasan memanjang ini paling populer di dunia ya, bahkan populasinya paling top. Dia pembilasannya sangat kalau dalam bahasa teknik sangat sempurna. Jadi sehingga tahun ini BMB paling banyak saya pengalaman kapal BNW ya, ini hak patennya BNW, Burmester N1. Jadi maaf, kata-kata saya agak ya, terganggu. Nah ini BMB sebelumnya adalah, menggunakan katup buang memanjang, jenis rocker arm. Jadi seperti mesin-mesin diesel, 4 tak. Ini mungkin inspirasinya untuk membuka tutupnya katup buangnya seperti itu ya. Tapi kemudian tahun, 1975-an, katup buangnya berubah menjadi katup, bukan katupnya bukan berubah, tapi penggeraknya yang berubah. Yang tadinya rocker arm menjadi, hidrolik ya. Nanti kita akan lihat di bagian, pembahasan berikutnya ya. Ya buku ini sangat penting, tidak cukup hanya bahasa dibaca aja ya, tapi ada yang menjelaskan. Ini tetap saya tampilkan, ini adalah kebanggaan kami ya sebagai alma mater. Saya dari Semarang ya, waktu tahun 76 dengan jasa BD, dan tahun 80-nya ke Jakarta, menyelesaikan dengan Kutip, yang sekarang sudah berubah nama BP3IP. Yang, ketiga adalah Strata B AIP atau PLAP tahun 86, 87. Nah, ini juga logo yang sangat favorit, ya kalau orang Indonesia pasti tahu. Atau khususnya pelaut-pelaut adalah logo SDIP, ini mohon maaf ini agak terbalik ya gambarnya. Kemudian yang ketiga adalah AMKC yang kita sebut sekarang ATT1 ya. Waktu itu AMKC atau ATT1 hanya ada di BP3IP, satu-satunya, tetap di bawah Kementerian Perhubungan. Nah,
Ini yang kemarin-kemarin sudah kita bahas. Jadi ATT1 saya angkatan pertama tahun 2001, nanti next akan kita rubah ya. Oke, perkembangan mesin diesel. Ini penting untuk orang mesin maupun orang dek. Perkembangan mesin diesel kemarin sudah kita bahas, ya, yang mengikuti kebutuhan DWT kapal. Tapi sekarang kita bisa melihat nanti di YouTube Anda, apa di Google, itu ada mesin jenis 16K 98 MC MAN BNW. Ini ya deadweight ya. Ya, sorry. Ini mesin ini tentu teksnya ada yang salah ini. Horsepower-nya 108. Oke, enggak ya. Tipe 16 itu harus 16 silinder. Kemudian jenis mesinnya BNW yang dilamar oleh MAN. Tapi ini adalah the best in the world ya. Kapal terbesar, terbaik di dunia ini. Dunia yang kita hidup ini. Ada 108.688 horsepower. Bisa bayangkan untuk 8.000 horsepower saja bisa membawa kapal kira-kira 30.000 horsepower juga bisa, 30.000 deadweight. Ini deadweight-nya ini saya copy paste jadi ada yang kurang ya. Mesin diesel penggerak utamanya ini dipakai di kapal yang gate ya. Anda bisa teman-teman bisa lihat di Google ya. Yang panjang mesin sampai 65 feet, jadi kira-kira 20 meter. Lebarnya atau tingginya sekitar 12 meter. Beratnya sekian ton. Yang istimewa lagi, ini saya ketutup dengan pemakaian bahan bakarnya sekitar 350.000 liter per day. Tepatnya teman-teman bisa melihat kapal suku besar ya. Saya tidak masukkan di dalam paparan ini karena itu bisa dilihat di Google. Bagaimana pemasangan kapal, jenis kapalnya ya seperti ini, ya, model BNW dengan hidrolik ya. Dengan hidrolik ini sebelumnya pakai rocker arm semua. Ya. Ini paling banyak dipakai untuk mesin induk di seluruh dunia ya. Itu mesin besar. Baik, terus kita lanjutkan. Nah, ini dia ya. Main propulsion engine. Teman-teman bagaimanapun tetap mempelajari mesin diesel 4 tak. Jenis rocker arm-nya hampir sama dengan ini ya. Tapi ini besar sekali. Teman-teman bisa bayangkan kalau mesin 4 tak itu rocker arm kira-kira 20 biji taruh di ember 2 itu cukup. Bisa dibawa 1 orang. Tetapi ini nggak bisa ya, ini mesin induk besar ya, 10.000 horsepower. Jadi rocker arm-nya ini nggak bisa diangkat oleh 2 orang ya. Besar ya, kami mengalami tipe-tipe BMW zaman dulu. Ya, BMW dan sekarang juga sudah mulai berkurang, ganti generasi berikutnya diganti rocker arm. Rocker arm, ini space kalau teman-teman yang belum pernah di mesin utama 2 tak, ya silakan pelajari ini baik-baik ya, karena komponennya nama-namanya tetap sama ya, tidak berubah. Hanya penggeraknya tadinya rocker arm yang mulai tahun 75, ya anggap tahun 75 ke atas itu pakai hidrolik, walaupun yang pakai rocker arm masih ada sampai tahun 2000 ya, tahun milenium
Kalau maintenance-nya bagus ya masih banyak. Sampai, tahun 2010-an masih ada, saya lihat ya. Kemudian saya lihat ya, kalau mesin 2 tak itu yang tadi pakai katup di atas, tapi kalau kita melihat mesin nggak ada katupnya di atas itu udah pasti mesin 2 tak. Jadi ciri khasnya mesin 2 tak, yang pertama adalah tidak ada katup kecuali yang, pembilasan memanjang. Ini penting, jangan sampai seorang masinis nggak tahu, "Waduh, mesin kok nggak ada katupnya ya?" Itulah 2 tak. Begitu ada katupnya, oh itu 4 tak, padahal belum tentu ya. Kalau mesin induk memang ada katupnya. Ini yang sering kejebak, untuk masinis yang baru-baru belajar atau baru masuk ya. Keuntungannya ya, ini kita bisa melihat penambahan jumlah udara yang diperkirakan mencapai 2 kali lipat lebih besar dari sistem lainnya. Aduh, maaf. Di sini kita melihat penambahan jumlah udara yang banyak itu berarti bisa menambah, penambahan bahan bakar. Jadi tenaga akan bertambah besar, paling enggak 2 kali lipat. Kalau untuk BMW, Uniflow sistem tadi, bisa 3,5 kali malahan. Jadi dengan bodi yang sama, itu mesin 2 tak pembilasan panjang bisa 2, 3 kali besar tenaganya dibanding yang, sistem lain ya. Kecepatan membilas dan membersihkan gas buang dengan sempurna sehingga sepenuhnya, udara murni yang dikompresi itu, dimanfaatkan untuk pembakaran. Ya, saudara-saudara tahu, teman-teman tahu semua bahwa setiap 1 kilogram bahan bakar itu dibutuhkan sekitar, 15 kilogram udara ya, secara teori. Tapi secara praktis itu tinggal kekuatannya, karena bisa ditekan. Jadi bisa 2 kali lipat. Jadi menjadi 1 kilogram bahan bakar, dibutuhkan, kira-kira 30 kilogram udara praktis. Jadi udara yang bertekanan. Penambahan untuk gas turbut gas inilah yang diharapkan untuk menambah jumlah udara. Nanti di dalam, studi berikutnya, teman-teman bisa, mempelajarinya ya, menghitung dan menganalisa khususnya untuk ATT 3 ke atas. Jadi kalau ATT 2 wajib, ATT 3 yang punya pengalaman cukup juga wajib, sehingga kita bisa meningkatkan performa dari mesin induk. Ya, kita lihat lagi. Baik, sambil dibaca ya. Menurunkan cukup banyak suhu gas buang ya, kalau pembilasan lancar kan nafas lancar ya, tidak tertahan di turbut gas yang membuat naiknya gas buang ya. Pada ini bisa dibaca semua, lengkapnya sih ada di buku WPO. Saya tetap, bukan mempromosikan diri, tapi untuk, lebih dalamnya Anda bisa pakai buku MPO diesel ya, seperti ini. Ini yang sudah kumel, udah sering kita pakai. Kemudian ini yang baru ya, sorry, yang baru seperti inilah. Ini yang tersedia di Koperasi STIP dan di Koperasi BP3IP ya. Di Gramedia tidak ada ya, tidak ada. Kalau di perpustakaan ada, ya tentu terbatas yang pinjam, hanya, lengkapi yang satu, masing-masing satu ya. Kalau ilmu pengetahuan sebaiknya nggak pinjam, nggak punya, kalau cerdas ya menjadi ya milik kita sendiri, karena mencarinya susah ya. Saya boleh katakan, toko buku di seluruh Indonesia tidak ada. Itu yang ada di pabrik, penerbit, dan sekolahan-sekolahan tertentu.
Mari kita lihat ya, keuntungan tadi masih bersambung, ya tidak berpanjang lebar. Kerugian ya, kalau keuntungan itu udah deh, pokoknya, baik aja. Kerugiannya adalah penambahan kata buang dan perawatannya. Tentu ya, hal ini karena gerakan mekanik pasti ada kerugian-kerugian. Jadi mesin 2 tak tapi kok seperti 4 tak. Nah, ya mulai dilengkapi dengan gas buang apa, atau buang, heating, dan perangkatan peralatannya. Ini bisa kita lihat penambahan program, kerugian kecil lainnya bisa dilihat. Mari kita lihat lagi sekali lagi. Untuk mesin kapal-kapal yang sebesar ini ya, taruhlah ini udah ratusan, ribu DWT. Jadi tidak semudah untuk membuat kapal, kemudian mesinnya 4 tak, ya. 4 tak terbatas, tenaganya, karena dia kecepatan tinggi ya, sampai RPM-nya 2000, bahkan ada yang lebih, 4 tak 3000. Kalau 2 tak keuntungannya dia RPM-nya rendah, sehingga dengan baling-baling yang besar, sekali kibas, pitch propellernya atau 1 kali putaran, itu kapal gede ini bisa jalan dengan jarak tempuh sekian meter ditulis di dalam percobaan ya, itu. Tetapi kalau 4 tak itu butuh, putaran yang tinggi, putaran tinggi dengan baling-baling yang kecil. Kalau baling-baling gede putaran tinggi ya terbang semua nanti ya. Itu ada beberapa pertimbangan, mungkin teman-teman dari insinyur yang lebih pintar memperhitungkan itu, terutama dari biro klasifikasi. Manapun, beliau lebih hebat dalam hal menghitung, menganalisa, meneliti tentang kapal. Kita lebih banyak ya adalah mengoperasikan, merawat, menjaga, memperbaiki yang, suku cadang yang cukup ya. Di masing-masing punya kelebihan, kita nggak boleh mengatakan yang lain-lain karena tiap orang punya kelebihan, tentu punya kekurangan. Demikianlah rumus hukum alam ya. Paling enggak berpikirlah Anda yang masih belum pernah di kapal besar, teman-teman yang ditabut-tabut ya, tetap kita hargai. Tetapi karena kekayaan dunia kita ini ada kapal yang besar, mulailah berpikir, bagaimana paling enggak pernah di kapal besar sekali 2 kali, setelah itu turun naik kapal kecil lagi nggak apa-apa. Mmm, tetapi pernah di satu kapal yang besar ya, mhm, saya masih belum ya, kita lihat sistem pembilasan ada 4, tadi sudah kita bahas, membalik, memutar, melintang, memanjang ya, kita nggak ulang lagi. Tapi itu tertera di dalam buku MPU tadi. Nah, detailnya itu bisa dibaca di buku juga ya. Sistem pembilasan ada 4 tadi, ini diuraikan dalam buku, Mesin Diesel Penggerak Utama Kapal. Ini kelebihan-kelebihan dari, mesin di kapal dengan mesin di darat. Di darat sama sekali tidak ada, kalau toh ada itu di PLTD ya, Pesawat listrik tenaga diesel itu pun terbatas. Mmm, Sistem pembilasan memutar, ini yang 2 tak ya. Jadi di kapal di darat pun juga ada, tapi terbatas. Sistem pembilasan melintang dan sistem pembilasan memanjang. Ini yang sangat terkenal namanya Uniflow Scavenging, eee, BNW ya. Sistem pembilasan memanjang ini adalah satu-satunya sistem yang berbeda dengan ketiga sistem tersebut. Sistem pembilasan memanjang adalah sistem kombinasi pengembangan yang lebih modern dengan mengambil manfaatkan keuntungan-keuntungan mesin diesel 4 tak dan mesin diesel 2 tak yang sudah ada. Ini keistimewaannya manajemen, eee, BNW, Burmester and Wine ya. Mhm.
Coba lihat ya, saya ingin membandingkan sedikit. Kalau silinder liner, di mesin 4 tak, itu orang nggak bisa masuk, ya. Jarang 4 tak itu besarnya sampai 0,5 meter, nggak ada ya, diameternya. Tapi kalau yang, 2 tak bisa sampai, 1 meter. Yang terbesar di dunia adalah 1 meter kurang 2 senti ya, 1 meter kurang 2 senti. Ini baru untuk, 11.000 horsepower. Coba bayangkan kalau yang cukup besar ini diameternya, sekitar 63 ya, 63, betul 63 ya. Ada yang 65, tapi belum 1 meter, belum. Nah, kalau ini ditidurkan, bisa sekitar 6, 8 orang jongkok masuk. Jadi manusia normal ya, misalnya bukan yang gendut-gendut banget, gendut ya 4 orang bisa masuk. Tingginya sekitar, hampir 3 meter. Berat berat silinder ini sekitar ya 2,6 ton atau sampai 3 meter. Ini tentu kalau teman-teman yang sudah 20 tahun di kapal tapi belum pernah di kapal 2 tak ya coba perhatikan, inilah namanya kekayaan kita yang belum tersentuh. Tapi bisa dilihat di buku kita, buku mesin diesel penggerak utama ya. Ini sangat menarik ini, ya dulu saya masih ini kira-kira 20 tahun yang lalu ya. Ya, tapi ini mesin diesel untuk sulser ya, bukan untuk BNI. Nah, cara untuk memudahkan pemahaman tadi kalau membalik itu, lubang pembilasannya, lubang udara masuk, lubang gas buang, itu yang dari samping. Kemudian masuk, muter, melingkar, balik lagi. Kalau memutar itu lubangnya ada 2, kiri kanan, kemudian menghantam dinding dinding sebelah depan, muter balik. Kalau melintang ya hampir sama ini, membalik dengan, memutar ya. Melintang itu hampir sama. Ini hanya gambaran sketch, jadi nggak gambar. Saya gambar ini untuk memudahkan pemahaman mesin, 2 tak dengan double injektor. Kalau 4 tak, saya belum pernah lihat 4 tak pakai 2 pengabut ya, hanya 1 Caterpillar yang cukup besar pun juga 1 ya. Nah, istimewanya adalah untuk pembilasan memanjang atau Uniflow ini miliknya BMW, ini pembilasan dari samping kiri kanan, kemudian keluarnya nggak membalik, nggak memutar, nggak melintang, tapi langsung ke gas buang di atas. Sehingga, udara yang, gas buang yang didorong keluar itu, sangat bersih, tidak ada sisa. Perlu diketahui kalau CO2, gas buang itu atau CO2, sudah secara teoritis tidak mengandung O2 lagi ya. Kalau ada pun juga nggak lebih dari 5%. Padahal untuk pembakaran butuh O2 yang tinggi. Nah, terus keuntungan yang besar adalah langkah piston ini bisa memanjang, bisa beda dengan yang samping. Ini yang 3 model ini, langkahnya terbatas. Terbatas karena di sini pun juga, kehilangan langkah. Tapi kalau 4, eee, mesin diesel 2 tak Univo ini dia bisa panjangnya, eee, 3 2, 3 kali ya, 3 kali. Saya lihat ada yang 3,5 kali juga ya, yang agak ramping. Jadi lebih ramping. Dengan, lebar diameter silinder sama, ini mesin 2 tak ini tenaganya lebih besar. Tuh, jadi keuntungan bisa kita lihat, teman-teman seprofesi ya, tidak hanya pengalaman kerja saja, pokoknya mesin jalan, terus apalagi, eee,
tidak mogok-mogok, untuk masinis-masinis junior boleh ya, untuk banyak pengalaman boleh, tapi untuk masinis yang mau cerdas, kita tingkatkan, apa keuntungan-keuntungan dari mesin itu kita manfaatkan, sehingga kita bisa melihat keuntungan yang lebih besar, karena mesin induk itu didesain seirama dengan besaran kapal, 25 tahun. Tolong teman-teman masinis dan teman-teman dek, ya, mensupport juga profesi kapal laut, itu semua kapal didesain untuk 25 tahun. Bisa ditanyakan oleh kelas, ya, kalau masih ragu-ragu, kelas anggota AYAK maupun kelas dari BKI, ya, Biro Klasifikasi Indonesia, ilmunya sama, beda yang pelaksananya beda orang-orangnya aja. Walaupun orang Indonesia, tapi kalau dia adalah anggota kelas internasional, pasti disiplinnya lebih ketat untuk menjaga, nama baik kelas itu sendiri, ya. Inilah ya, modul 3 sangat singkat, kurang lebih setengah jam. Bila Anda berkenan dengan pembahasan modul 3, kita akan masuk lagi nanti modul keempat. Ya, dalam waktu dekat ini kita akan masuk modul keempat, dan untuk kelancaran, apa, bagi teman-teman yang, mau belajar ya, subscribe dulu, jangan lupa, tanda like, jangan lupa juga ya, minggu depan kita bedah buku yang modul keempat lagi. Salam sehat, semangat, sukses. Wassalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa di modul keempat. Sekali lagi terima kasih.